Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Renang gas. Bab 1339. Perhitungan bersama. Hauke saat ini bersembunyi di sebuah hotel kecil di Longdu, dan dia berkomunikasi dengan dunia luar melalui sarana khusus. Setelah pihak lain mengetahui situasinya, mereka segera menyuruhnya untuk tetap tenang, tidak gugup, dan menunggu penyelamatan. Hauke merasa lega saat melihat pihak lain menghargainya. Dia juga tahu bahwa selama dia memegang kursi giok di tangannya dan melindunginya dengan baik, hidupnya akan aman. Pada saat ini, di sebuah kapal pesiar, seorang pria mengenakan topeng tengkorak sedang duduk di kapal pesiar, matanya menyapu wajah orang-orang di depannya. Siapa di antara kalian yang bersedia pergi ke Longdu untuk menjemput Hauke? Presiden, tujuan kita kali ini adalah mendapatkan barang-barang Ling Kongsu. Jika kita gagal mencapai tujuan kita dan menyelamatkan Hauke, tujuan kita akan mudah terungkap. Kata seorang pria kulit putih tinggi, Chris, bagaimana menurutmu masalah ini harus ditangani? Presiden, menurut ideku, kita harus membiarkan cabang perkumpulan tengkorak dan tulang timur membunuh Ji Fei dengan cepat. Selama Ji Fei mati, tidak akan ada bahaya dalam masalah ini, dan masalah lainnya akan mudah dipecahkan. Presiden tidak mengatakan apapun, tetapi berpikir keras. Chris tidak mengatakan apapun, hanya menunggu. Sekitar 3 menit kemudian, Presiden menatap Chris dan berkata, "Hubungkan telepon satelit." Chris segera menjawab telepon satelit, dan tak lama kemudian seorang pria mengenakan topeng tengkorak muncul di telepon. "Kapan rencanamu untuk membunuh Ji Fei akan dilaksanakan?" Orang barat berbicara lebih dulu. "Benyamin, apakah kamu mulai gugup sekarang karena Hauke dikepung?" Pihak lainnya bertanya sambil tersenyum. "Yang Jie, jangan bersukacita atas kemalanganku. Jika aku tidak bisa sembuh, maka kamu juga tidak bisa." Walaupun Benyamin sangat tidak senang dan bahkan sedikit marah, dia tetap bersikap relatif sopan pada akhirnya. "Haha, hanya bercanda. Tentu saja saya tahu kekuatan Presiden Benyamin." Yang Jie berkata sambil tersenyum. Sikap Benyamin juga membaik secara signifikan. "Sebaiknya kita bergegas dan menyelesaikan tugas." "Tentu saja, sekarang aku berencana untuk menyerbu Fei Tang Mansion dan membunuh Ji Fei secara langsung." Yang Jie berkata sambil tersenyum. "Apakah kamu bodoh?" Ketika Benyamin mendengar apa yang dikatakan Yang Jie, dia mengumpat keras-keras. Hahaha, Yang Jie tidak marah, malah tertawa. Benyamin tahu dia telah ditipu dan bodoh. Yang Jie sama sekali tidak punya ide seperti itu. Dia hanya sengaja menggodanya sendiri. "Metode spesifik?" Benyamin bertanya dengan marah. "Tidak mungkin, sialan. Kenapa? Ji Fei sekarang sudah memasuki Fei Tang Mansion, dan para wanitanya juga sudah pergi ke sana. Kita tidak punya kesempatan bagus untuk mendekati Fei Tang Mansion. Kalau tidak, orang-orangku pasti sudah mengambil tindakan sejak lama." Yang Jie jelas juga sangat tertekan dengan masalah ini. Didi, ponsel Yang Jie yang lain berdering, dan dia membukanya untuk melihat sebuah pesan. "Benyamin, tampaknya keberuntungan kita masih sangat bagus." "Apa artinya?" "Saya baru saja menerima berita bahwa perusahaan media budaya Longguo berencana mengadakan konferensi penggalangan dana amal untuk merayakan penunjukan Angel sebagai duta citra Yayasan Warisan Budaya. Banyak seniman akan berpartisipasi, dan 5 barang antik akan dipamerkan." Mendengar hal ini, Benyamin sangat gembira. "Hebat, Tuhan benar-benar menolongku." "Ya,
Orang-orangku akan mengambil kesempatan untuk menembak Ji Fei, dan kemudian orang-orangmu akan melarikan diri. Mereka yang perlu mencuri akan mencuri. Bagus, sempurna. Kami akan menerapkannya sekarang. Setelah berkomunikasi, kedua orang dengan cepat mencapai konsensus dan segera mulai mengaturnya. Di halaman terpisah di halaman belakang Fei Tang Mansion terdapat villa mewah yang relatif tenang. Di dalam villa, Angel baru saja selesai menjawab telepon dan keluar kamar dengan ekspresi sangat tidak senang di wajahnya. Li Ruoxi dan yang lainnya melihatnya dan segera melangkah maju dan bertanya, apa yang terjadi? Angel menatap Ji Fei yang tengah duduk di sofa sambil bermain dengan ponselnya, lalu berkata dengan cemas, Ji Fei, ada situasi yang harus kamu putuskan. Ji Fei sebenarnya tidak sedang bermain dengan teleponnya, tetapi membaca pesan yang dikirim Bai Song. Bai Song telah mendengar pembicaraan antara Benjamin dan Yang Jie dengan memantau ponsel Hawk. Dia hanya menceritakan semuanya kepada Ji Fei dan membiarkan Ji Fei memutuskan bagaimana menghadapinya. Ji Fei sedang memikirkan cara mengatasinya, dan yang lebih penting, dia sedang mempelajari cara menangkap Benjamin dan Yang Jie dalam satu gerakan. Sekalipun itu tidak mungkin, setidaknya Yang Jie harus dibunuh dan bahaya tersembunyi ini tidak dapat ditinggalkan di dekatnya. Mendengar Angel berbicara, dia meletakkan teleponnya sambil tersenyum. Biar aku tebak. Angel tercengang. Bagaimana menurutmu? Apalagi yang bisa kau tebak? Kau pasti menebak siapa pria yang melecehkanmu. Huo Lei berkata dengan bercanda. Hanya Su Piaomiao yang menatap Ji Fei, mengedipkan mata indahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena formasi langit dan bumi, dia sudah mengetahui pikiran Ji Fei. Dibandingkan dengan Li Ruoxi, meskipun Li Ruoxi adalah istri Ji Fei dan memiliki seorang anak. Akan tetapi, karena kemampuan bela dirinya tidak diasah sendiri, tetapi dipaksakan padanya kemudian, pemahamannya tidak sebaik Su Piaomiao, dan dia belum mencapai tingkat komunikasi telepati dengan Ji Fei. Ketika Ji Fei melihat senyum samar itu, dia merasa seperti ada yang melihat, jadi dia bertanya ragu-ragu, kau tahu? Apa yang saya tahu? Su Piaomiao berpura-pura bingung dengan sengaja. Ji Fei mengira dia tidak tahu dan menganggapnya sebagai kebenaran. Menatap Angel, apakah ini tentang perusahaan media budaya negeri naga yang ingin menyelenggarakan pesta donasi amal? Ah, Angel segera mengeluarkan ponselnya, membukanya dan melihatnya, lalu menatap Ji Fei, apakah kamu memantau panggilan teleponku? Wajahku memerah sampai ke leher, akan sangat memalukan jika ini diawasi. Ji Fei mengangkat bahu, jangan khawatir, aku tidak punya hobi itu. Panggilan, Angel menghela napas lega, tetapi merasa sedikit kecewa, dia sebenarnya berharap untuk diawasi. Lalu bagaimana kamu tahu hal itu? Ramalkan masa depan. Ji Fei tidak bisa mengatakan bahwa Bai Song telah menguping Benjamin dan Yang Jie, jadi dia hanya bisa mengatakannya dengan bercanda. Ji Fei, karena kamu sangat cakap, lihat kapan Angel bisa menemukan seorang suami seperti apa yang bisa dia temukan. Seng Lingyun menatap Ji Fei dan menggodanya sambil tersenyum. Ya, tunjukkan padaku. Huo Lei melakukan hal yang sama. Ji Fei terdiam, dan akhirnya melotot ke arah kedua wanita itu. Aku tahu kalian mungkin tidak akan bisa menemukan suami. Mengapa? Kedua wanita itu bertanya serempak, lalu tersipu. Alasannya sangat sederhana. Karena mereka berdua tergila-gila pada Ji Fei dan rela menunggu Ji Fei. Apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Angel menatap Ji Fei dan bertanya, ikuti saja kesepakatan mereka dan selesaikan dalam 3 hari.
Angel tidak menyangka Ji Fei akan setuju, dan ada juga masalah 5 barang antik. Ji Fei menyetujui semuanya, yang membuat Angel sedikit terkejut. Yang tidak mereka duga adalah Ji Fei benar-benar menyetujui semua permintaan yang diajukan pihak lain, dan bahkan memilih 5 barang antik yang tak ternilai harganya, mengambil fotonya, dan mengirimkannya ke perusahaan. Setelah menerima umpan balik, perusahaan media budaya Longguo segera melaporkannya kepada Wu Tianze dengan gembira. Wu Tianze bahkan lebih gembira. Seolah-olah dia telah memenangkan hadiah. Dia menghubungi Sun Sengshu dari Antique Street dan mulai mempersiapkan pemalsuan. Bab 1340. Yang palsu. Keesokan harinya, Ji Fei berkonsentrasi membantu Fei Tangfu mengajarkan seni bela diri. Sekarang setelah dia mencapai levelnya, dia dapat dengan jelas melihat kelebihan dan kekurangan seni bela diri Fei Tang Mansion. Jadi, dia memberi Fei Tang Mansion beberapa petunjuk tentang seni bela diri. Setiap kata yang dia katakan adalah pepatah dan sentuhan akhir. Banyak hal yang selama ini mereka coba untuk tidak pahami selama hidup mereka kini dapat dipahami secara langsung. Sebagai ketua sekte, Qin Xingsan selalu berada di tingkat menengah seorang Grandmaster, dan keterampilan seni bela dirinya tidak pernah mampu berkembang lebih jauh. Setelah diinstruksikan oleh Ji Fei, dia merasa seolah-olah semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Dia tiba-tiba menemukan bahwa latihan bela dirinya selama beberapa tahun terakhir tampaknya telah memasuki titik buta dan memiliki banyak kekurangan. Hanya karena anggukan Ji Fei, dia mampu langsung naik dari tahap tengah Grandmaster ke tahap akhir. Meskipun ia belum mencapai tahap yang sempurna, itu sudah merupakan langkah maju yang besar. Jika tidak, dengan levelnya saat ini, ia mungkin tidak akan dapat mencapai tahap selanjutnya dalam seluruh hidupnya. Sebaliknya, Qin Jie dan Qin Xiong, karena usia mereka yang masih muda dan fakta bahwa Ji Fei telah membuka meridian mereka, telah diberikan sejumlah kekuatan yang memungkinkan mereka untuk langsung mencapai tingkat Grandmaster akhir. Hal ini membuat mereka bertiga, ayah dan anak, sangat berterima kasih kepada Ji Fei. Qin Xingsan tahu betul bahwa dengan pemahaman kedua putranya, mencapai tingkat Grandmaster tahap tengah akan menjadi rintangan besar. Sedangkan untuk mencapai tahap akhir, itu seperti fantasi. Namun berkat keberadaan Ji Fei, semua itu menjadi kenyataan. Kenyataan yang tak pernah mereka bayangkan, namun menjadi kenyataan. Ji Fei juga memberikan bimbingan kepada beberapa murid yang berpotensi. Setelah sehari, Ji Fei telah menjadi pria yang disegani semua orang di Fei Tang Mansion. Di masa lalu, dia dihormati karena statusnya sebagai pemimpin Aula Naga. Tetapi sekarang dia dihormati karena pesonanya yang luar biasa yang menaklukkan semua orang. Pada malam hari itu, Ji Fei menerima laporan dari Feng Huang bahwa dalang di balik perusahaan media budaya Longguo sebenarnya adalah Wu Tianze. Hal ini membuat Ji Fei merasa konyol. Tidakkah dia tahu bahwa itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang? Kau tahu, dengan kekuatannya sendiri, bahkan Wu Chengjun akan sedikit takut padanya. Dan Wu Tianze masih saja muncul untuk membuat masalah, bukankah itu bodoh? Feng Huang juga memberitahu Ji Fei sebuah berita bahwa ada seorang pria bernama Sun Sengshu di Jalan Antik Longdu, yang memiliki kemampuan meniru yang sangat kuat dan dapat membuat barang palsu tidak dapat dibedakan dari yang asli. Wu Tianze telah memintanya untuk menyalin gambar pegunungan hijau dan bulan terang, serta sepotong batu giok umum. Ji Fei sangat akrab dengan kedua benda ini. Lukisan gunung hijau dan bulan cerah adalah lukisan berbentuk kipas. Tidak ada yang tahu siapa yang melukisnya, apalagi eranya. Namun,
Gunung dan sungai yang dilukis dengan tinta dan warna membuat orang merasa bahwa lukisan itu hidup. Jika Anda menatapnya selama 3 menit, pemandangan di depan Anda tampak nyata. Setelah melihatnya, lukisan itu dapat memurnikan pikiran dan mengejutkan jiwa. Jenderal Jade terbentuk seiring berjalannya waktu ketika Xiang Yu bunuh diri dan darahnya mengalir ke jantungnya. Saat itu, Ji Fei baru saja mengambil batu giok itu dan dia bisa merasakan kekuatan luar biasa memenuhi tubuhnya. Hanya saja kebenciannya terlalu dalam dan niat membunuhnya terlalu kuat. Jika Anda memberikannya kepada seorang pembunuh, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya. Ketika Ji Fei mendengar Feng Huang mengatakan bahwa pihak lain telah meniru kedua benda ini, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Bahkan tak terbayangkan, keberanian macam apa yang dibutuhkan untuk ini. Karena ia berani menantang peniruan kedua benda tersebut, itu menunjukkan bahwa ia tidak hanya harus memiliki keahlian produksi, tetapi yang lebih penting lagi, ia harus memiliki kemampuan transenden, seolah-olah bagaimana cara mencapai dua fungsi tersebut. Dia juga telah melihat foto benda tersebut, dan hanya mendengar sedikit tentang keajaiban di dalamnya. Berdasarkan hal ini, mengetahui segala sesuatu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Oh, jika Sun Sengshu ini benar-benar bisa melakukannya, aku ingin menerimanya sebagai bakat. Senyum tipis muncul di bibir Ji Fei. Phoenix mengangguk, benar, kami juga tidak percaya. Bagaimana kabar Hauke? Masih bersembunyi di penginapan, sabar banget. Ji Fei mencibir, sepertinya kekuatan Skull and Bones Society bukan karena kebetulan. Itu menunjukkan bahwa mereka memiliki pelatihan yang ketat dan memiliki orang-orang yang kuat. Jika orang biasa, dia mungkin panik dan sangat takut sekarang. Phoenix mengangguk setuju. Jangan membuat musuh waspada. Kita tunggu saja dan biarkan Bai Song mengawasi orang-orang yang datang untuk bekerja sama. Kali ini kita akan melakukan perang pemusnahan dan membiarkan pihak lain merasakan penderitaannya. Apakah itu akan membuat mereka mengintensifkan pembalasan? Bagaimana kita bisa memperlihatkan lebih banyak kekuatan kita tanpa meningkatkan pembalasan kita? Ji Fei bertanya balik. Phoenix mengangguk setuju. Apakah Teng itu belum kembali dari negeri Yang? Ji Fei tiba-tiba bertanya. Phoenix menggelengkan kepalanya. Belum, tidak banyak berita di sana. Oh, benar, kakak Long sepertinya tiba-tiba menghilang setelah meninggalkan Long Cheng. Tidak ada kabar darinya. Long Keer juga menghilang bersamanya. Kami tidak dapat menemukannya. Ji Fei mengangkat bibirnya dan berkata, jangan pikirkan itu untuk saat ini. Target utama kita adalah Skull and Bones Society dan keluarga Wu. Phoenix mengangguk dan keluar. Ji Fei melihat keluar jendela. King Chang, karena kamu mengatakan Ling Kongsu adalah batu ujianku, maka aku menduga bahwa Skull Society terkait dengan Ling Kongsu dan 5 keturunan Ling Kongsu yang hilang. Kalau begitu aku harus membuka terobosan dari sini dan mencari tahu alasannya. Mata Ji Fei penuh dengan tekad. Hari berikutnya berlalu dengan cepat. Itu hari ketiga. Ji Fei terus memberikan instruksi kepada orang-orang di Feitang Mansion. Mereka membuat kemajuan pesat dan banyak dari mereka merasa telah membuat langkah besar. Qin Xingsan yakin dapat melindungi museum koleksi pribadi di masa depan, dan pembangunannya bahkan telah dimulai. Ji Fei masih sangat puas dengan efisiensinya. Tuan, bagaimana kalau kita mengirim seseorang ke Istana Tang untuk menghadiri perjamuan malam ini dan melindungi kelima benda itu sekaligus? Qin Xingsan meminta instruksi. Ji Fei melambaikan tangannya dan menolak. Aku bisa pergi ke sana sendiri.
Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah melindungi barang-barang lainnya dan menghubungi polisi agar mereka dapat membantu melindunginya. Qin Xingsan mengangguk setelah mendengar ini dan segera keluar untuk membuat pengaturan. Ji Fei kembali ke villa. Li Ruoxi dan yang lainnya sedang beristirahat di villa. Mereka sangat senang melihat Ji Fei. Bagaimana kalau kita pergi bersama malam ini? Li Ruoxi bertanya secara proaktif. Aku akan membawamu dan Angel ke sana malam ini. Ling Yun dan Huo Lei, tetaplah di rumah dan jangan bergerak. Di mana Suster Piao Miao? Li Ruoxi menatap Ji Fei dan bertanya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, Su Piao Miao, yang selaras dengan Ji Fei, sudah mengerti bahwa Ji Fei ingin dia membantu Fei Tang Mansion menjaga barang antik. Kami mendengarkan Anda, Huo Lei dan Seng Ling Yun menyetujui pada saat yang sama. Ji Fei telah selesai membuat pengaturan, dan perusahaan media budaya Longguo di sisi lain telah mengirim orang untuk mengambil 5 barang yang direncanakan untuk dipamerkan. Ji Fei tidak menghentikannya dan membiarkan Qin Xingsan mengaturnya secara langsung. Tak lama kemudian kelima barang itu pun diangkut pergi. Wu Tianze sangat gembira ketika mengetahui hal itu. Saat dia melihat benda palsu di tangannya, dia tidak bisa melepaskannya. Itu adalah benda asli. Dong Lan menatap Wu Tianze dan berbicara sambil tersenyum manis. Bersambung.